Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Ingat teman-teman, setiap keputusan pasti memiliki resiko. Oke teman-teman, saat ini kita akan lihat market kripto ya. Di tanggal 27 Agustus ini, kita lihat di sini teman-teman di CoinGecko. Mari kita lihat ini market saat ini, teman-teman bisa lihat di sini ini Bitcoin ya. Dalam 24 jam sih di sini naik 0,3% ya, teman. Tapi dalam 1 jamnya ini merah ya. Di sini harganya turun lagi nih ya, di bawah 400 juta, teman-teman. Coba kita lihat kalau grafiknya. Di sini teman-teman kita lihat grafik Bitcoin ini kan kalau dalam dolar memang 26.000 ya. Nah ini dalam 24 jam udah mulai naik-naik teman-teman. Tapi kalau dalam 7 hari kita lihat, nah memang sempat naik ya di harga 406 ini di tanggal 24, tapi kemudian turun lagi. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin ini kalau di dalam 1 bulan lah ya. Nah ini semenjak tanggal 18 Agustus ini, waktu jeblok di 18 Agustus ini, Bitcoin ini masih belum kembali ya, belum naik lagi ya teman-teman. Ini, nah dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini jadi timbul pertanyaan ini. Ini kan masa-masa konsolidasi nih sampai saat ini. Banyak orang yang mungkin ada yang ragu, ada yang punya pemikiran, wah gimana nih Bitcoin ini bisa mati nggak nih? Nah itu, dengan kondisi seperti ini bisa makin crash nggak nih? Nah gitu teman-teman, itu yang jadi pertanyaan. Dan saat ini saya akan berikan pertimbangan-pertimbangan buat teman-teman ya. Apakah Bitcoin ini bisa mati? Nah ini teman-teman, saya search, nah saya cari menggunakan bot ya teman-teman. Siapa sih pemilik Bitcoin paling banyak? Nah ini pemilik Bitcoin paling banyak adalah Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin ya. Ini sekitar 1,1 juta BTC yang setara dengan 13 miliar ya US dollar ya pada saat ini kalau pakai harga saat ini. Namun Nakamoto tidak pernah mengungkapkan identitas dan belum pernah melakukan transaksi Bitcoin sejak 2010. Sekarang 2023, 13 tahun ya, belum ada transaksi. Akibatnya tidak diketahui apakah Nakamoto masih memegang Bitcoin tersebut atau telah menjualnya. Jadi nggak ada yang tahu teman-teman. Karena di sini dikatakan belum pernah melakukan transaksi. Nah, siapa lagi pemilik yang paling banyak? Nah, ini teman, selain Satoshi Nakamoto, ini ada MicroStrategy. Ini perusahaan intelijen bisnis yang memiliki 129.218 ya. Siapa itu MicroStrategy? Kita lihat langsung ya. Nah, ini ada. Ini teman-teman, ini bukan perusahaan abal-abal, jadi ini merupakan business intelligence company. Ini teman-teman bisa lihat ya. MicroStrategy Incorporated is an American company that provide business intelligence. Nah ini dari Wikipedia ya. Ini juga stock price-nya ya, harganya nih di Nasdaq, teman-teman bisa lihat di saham Nasdaq. Ini udah ada harganya juga teman-teman. Jadi ini nggak main-main, ini udah masuk di Nasdaq ini teman-teman untuk MSTR ini. Jadi bukan perusahaan yang abal-abal nih. Ini udah ada chartnya juga ya teman-teman untuk MicroStrategy ini. Terus yang berikutnya siapa lagi? Tesla, perusahaan mobil listrik yang memiliki. Nah ini yang paling banyak nomor berikutnya ya, selain Satoshi ya, nomor 2-nya itu Tesla. Nah ini pasti nggak umum lagi ya, pemiliknya adalah Elon Musk itu teman-teman. Ini bukan
juga bukan abal-abal ya, bukan abal-abal ini perusahaan Tesla ini. Yang berikutnya nih El Salvador, ini negara ya teman-teman, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang legal. Nah, negara aja punya Bitcoin. Terus keempat ini Binance, ini bursa kripto Binance. Ya, semua orang pasti tahu ya, ini merupakan perusahaan yang besar ya, Binance. Kelima ini Galaxy Digital Holding, investasi kripto. Nah, ini. Jadi ini pun teman-teman masih dari di total semuanya ini masih mencapai 21% dari total Bitcoin yang beredar. Jadi banyak yang beredar teman-teman. Jadi mereka di sini paus-paus memang ya, tapi nggak menguasai keseluruhan, nggak sampai 50%, bahkan 30 aja nggak sampai ya teman-teman. Jadi memang beredar ya itu teman-teman. Nah, ini hal-hal ini yang membuat mungkin ya Bitcoin ini susah ya untuk mati. Bukan nggak bisa mati, tapi teman-teman, tapi ini bisa diperhatikan di BAT. Ini saya cek, saya tanya ini teman-teman, apakah Bitcoin bisa mati? Bitcoin adalah aset yang sangat volatil dan harga bisa naik dan turun dengan cepat. Hal ini membuat Bitcoin rentan terhadap resiko, termasuk resiko mati. Ada 3 hal nih ya teman-teman, Bitcoin bisa mati antara lain yaitu kegagalan teknologi. Jika teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin gagal, maka Bitcoin akan mati. Terus regulasi yang ketat. Ini pemerintah kalau ketat terhadap kripto, ini membuat investor enggan ya teman-teman, menghambat pertumbuhan pasar kripto. Ketiga, alternatif yang lebih baik. Nah, jika ada teknologi yang lebih baik ya, jika muncul kripto baru yang lebih baik dari Bitcoin, ini juga bisa mati ya teman-teman. Itu. Dan kalau yang kegagalan teknologi, ini saya tanya lagi teman-teman, apa bukannya teknologinya udah bagus? Nah, teknologinya di sini memang bagus, terdesentralisasi, aman, transparan, tapi juga punya kelemahan, antara lain volatilitas yang ini harganya tinggi, konsumsi energi yang tinggi, ini merusak lingkungan ya, katanya begitu, dampak negatif. Aksesnya yang terbatas, ini hanya pengguna internet, gitu teman-teman. Belum lagi nggak di cover pemerintahan, kecuali tadi ya El Salvador ya teman-teman. Nah, hal-hal inilah yang memungkinkan Bitcoin bisa mati teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini alternatifnya. Namun bagaimana dengan kondisi yang terjadi saat ini? Ini dari data-data yang ada, ini Bitcoin dari analis-analis ini bisa mencapai 50.000 ya US dollar pada akhir tahun jika pola ini berulang. Jadi ini katanya seperti tahun 2014 ya teman-teman, kondisi saat ini. Jadi kalau berulang itu mungkin bisa mencapai di akhir tahun itu 50.000 US dollar. Tapi kita lihat ya sampai akhir tahun nanti. Terus belum lagi JP Morgan ini optimis ya terhadap pasar kripto itu teman-teman. Dan menurut Google, Bitcoin itu juga meningkat ya teman-teman. Nih, pembelian Bitcoin itu meningkat. Itu menurut Google. Jadi kondisi-kondisi ini yang saat ini sedang konsolidasi kondisi dari Bitcoin ini ya teman-teman. Ini ya masih kondisi di sini. Nah, ini memang banyak orang yang siap-siap, banyak orang yang kalau dari Google juga udah mulai beli-beli karena harganya mungkin udah turun, udah murah ya. Udah 26 sekarang. Kalau dari di harga rupiah bahkan di bawah 400 tadi ya, 400.000. Nah, ini banyak peningkatan, tapi kita akan lihat sampai akhir tahun apakah memang betul-betul bisa sampai 50.000. Nah, kalau menurut teman-teman itu bagaimana? Nanti kita lihat teman-teman sampai harinya. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto. Salam juara dan tetap semangat.